Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Maulana dari Manajemen Dakwah 4A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengenalan pasar modal syariah. Tapi sebelum kepada pasar modal syariah, kita bahas dulu tentang pengertian dari pasar modal. Pasar modal sendiri terdiri dari dua kata, yaitu pasar dan modal. Pasar diartikan sebagai media untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam pemenuhan kebutuhan. Sedangkan modal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok induk untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Lalu kalau diartikan secara umum, pasar modal adalah sarana atau media pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Menurut Sudarsono, pasar modal merupakan pasar yang mentransaksikan berbagai instrumen jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang atau debit maupun permodalan. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, sehingga lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pada undang-undang yang sama, penawaran umum didefinisikan sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturannya yang dilaksanakan. Lalu bagaimana sih kedudukan pasar modal dalam sistem keuangan? Pasar modal merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem keuangan. Fungsi pasar modal dalam sistem keuangan adalah untuk memfasilitasi para pelaku yang mempunyai surplus keuangan untuk menyalurkan dana investasi mereka yang membutuhkan dana. Jadi secara umum transaksi di pasar modal dilakukan secara langsung. Transaksi secara langsung contohnya adalah penerbitan saham maupun sukuk yang menghubungkan emiten dengan investor secara langsung. Nah, seperti itu. Lalu ada dua macam pasar. Yang pertama ada pasar primer dan juga ada pasar sekunder. Lalu apa sih pasar primer itu? Pasar primer atau bisa juga disebut dengan pasar perdana adalah pasar di mana penerbitan efek yang baru dilakukan oleh penerbit atau emiten. Secara sederhana, pasar primer adalah praktik pasar yang pertama kali terjadi antara emiten dan investor. Dalam pasar modal, transaksi di pasar primer dilakukan melalui perusahaan efek yang menjadi penjamin emisi efek. Lalu selanjutnya ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana efek perdagangan setelah efek tersebut ditawarkan di pasar primer. Pasar sekunder juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan transaksi jual beli dari investor beli dan investor jual. Transaksi pada pasar sekunder tidak melibatkan emiten lagi. Meskipun para pihak yang bertransaksi mendapatkan
keuntungan dari jual beli efek tersebut. Namun perusahaan atau emiten yang menerbitkan saham tidak mendapatkan dana baru yang masuk ke perusahaan. Lalu apa fungsi dan peran dari pasar modal? Pasar modal merupakan salah satu pasar yang terdapat dalam sistem pasar keuangan secara global. Pasar modal memiliki peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pemenuhan akan modal dapat tercapai apabila pergerakan modal dalam negara tersebut terdistribusi dengan baik. Kegiatan ekonomi akan berputar ketika dipertemukan para pihak yang membutuhkan modal baik cash atau likuiditas dipertemukan dengan para pihak yang kelebihan secara cash dan likuiditas. Pasar modal memiliki peran intermediari untuk menghubungkan para pihak untuk mencapai pada tujuan masing-masing. Pada akhirnya individu, perusahaan, pemerintah, otoritas lokal, organisasi multinasional, dan lainnya memiliki akses terhadap jumlah besar dari modal sehingga mereka mampu untuk mendapatkan sumber pendanaan bagi kegiatan mereka. Setelah tadi kita menjelaskan tentang pasar modal, selanjutnya kita akan masuk ke pasar modal syariah. Sebenarnya transaksi di pasar modal syariah itu boleh-boleh saja diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan prinsip-prinsip syariah seperti riba, perjudian, goror, menimbun, dan lain sebagainya. Lalu kaidah-kaidah hukum Islam atau fikih yang mendasari prinsip syariah dalam pasar modal adalah kaidah fikih mengenai akad. Dalam fikih dijelaskan al-aslu fi muamalati bil uqud, yaitu pada dasarnya segala aktivitas muamalah harus disertai dengan akad. Lalu kaidah fikih muamalah yaitu al-aslu fi al-muamalati al-ibahah illa an yadullu dalilan ala tahmiriha, yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pasar modal syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Di antaranya itu sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Lalu berikutnya sumber pendanaan bagi negara untuk pelaksanaan program pemerintah berupa peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui penerbitan efek syariah. Dan yang terakhir itu peran dari pasar modal syariah, itu sarana investasi bagi investor. Seperti itu. Jadi keunggulan pasar modal syariah dibandingkan dengan pasar modal konvensional adalah kecakupan investor yang lebih luas. Pada pasar modal konvensional yang dapat berinvestasi hanya investor konvensional. Sedangkan pada pasar modal syariah yang dapat berinvestasi adalah investor konvensional dan investor yang berpreferensi syariah. Keunggulan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menerbitkan efek syariah. Semakin luas cakupan investornya, maka peluang terserapnya efek yang diterbitkan oleh perusahaan akan semakin tinggi. Perusahaan yang menerbitkan efek syariah tersebut tidak terbatas, hanya perusahaan yang menyatakan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah, misalnya emiten syariah, bank syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya. Namun juga perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah sepanjang penerbitan efek tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Itu.
Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.